Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda, ketemu lagi dengan video pembelajaran ilmu pengetahuan alam untuk kelas 9. Bagaimana kabarnya? Tetap sehat dan semangat ya. Mudah-mudahan Ananda dimanapun berada dalam keadaan sehat walafiat hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Baik Ananda, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang listrik dinamis. Pada video pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang rangkaian listrik, apa itu rangkaian seri dan rangkaian paralel, serta penerapannya dalam kehidupan sehari. Kali ini kita akan melihat rangkaian hambatan listrik serta sumber-sumber arus listrik dan energi listrik. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita, diharapkan setelah Ananda menyaksikan video pembelajaran ini, Ananda bisa menjelaskan jenis-jenis rangkaian hambatan listrik. Kemudian Anda juga bisa menghitung hambatan pengganti pada rangkaian hambatan listrik. Kemudian Anda bisa menjelaskan rangkaian GGL dan hukum Ohm pada rangkaian tertutup. Dan yang terakhir, Anda bisa mengidentifikasi jenis-jenis sumber arus listrik dan sumber-sumber energi listrik. Nah, untuk lebih jelasnya, silakan Anda perhatikan dan simak penjelasan berikut ini. Baik Anda, kita bahas yang pertama terlebih dahulu, itu tentang jenis-jenis rangkaian hambatan listrik. Sebelum kita masuk kepada jenis-jenis rangkaian hambatan listrik, Ananda ada yang tahu tentang apa itu hambatan atau disebut juga dengan istilah resistor? Nah, pada video pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas bahwa dalam sebuah rangkaian listrik itu terdiri dari komponen-komponen, di antaranya adalah hambatan listrik. Nah, seperti apakah hambatan listrik tersebut serta apa kegunaan dari hambatan listrik tersebut? Jadi, hambatan atau resistor itu adalah ukuran atau tingkat di mana konduktor menghalangi aliran arus. Nah, seperti yang Anda ketahui bahwa yang aliran arus itu adalah elektron yang bergerak dalam satu kuat pengantar, maka di sana resistor atau hambatan ini berfungsi untuk menghalangi aliran arus tersebut. Semakin tinggi nilai sebuah resistor, maka semakin sulit elektron bergerak dalam rangkaian tersebut atau dalam resistor tersebut. Nah, untuk lebih memudahkannya, Anda bisa perhatikan pada animasi berikut. Nah, ini yang disebut, yang kita ibaratkan sebuah resistor atau hambatan. Nah, kemudian ketika ada elektron yang akan bergerak melewatinya, maka dia akan berfungsi menghalangi. Jadi semakin besar harga sebuah resistor atau hambatan, maka akan semakin sulit elektron ini bergerak dalam resistor tersebut. Nah, kemudian ini bentuk dari resistor tersebut. Jadi resistor ini sangat mudah kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena dalam kehidupan kita sering menggunakan alat-alat teknologi yang berkaitan dengan kelistrikan seperti radio, televisi, bahkan lampu. Itu semuanya itu akan menggunakan salah satu komponen, yaitu namanya resistor atau hambatan. Nah, jadi ini antara satu resistor dengan resistor yang lain itu dirangkai satu sama lain. Kenapa hambatan atau resistor itu harus dirangkai? Nah, jadi ternyata Anda, hambatan atau resistor itu dirangkai itu ada tujuan dan maksudnya. Di antaranya nanti itu untuk mendapatkan nilai hambatan yang diinginkan. Jadi salah satu alasan kenapa hambatan itu dirangkai supaya seseorang atau kita bisa mendapatkan nilai hambatan yang sesuai yang kita inginkan, yang sesuai dengan kebutuhan dari alat listrik tersebut. Kemudian yang kedua, di antaranya adalah untuk membagi arus, khusus nanti untuk rangkaian paralel, dan untuk membagi tegangan. Itu nanti khusus untuk rangkaian seri. Sekarang mari kita lihat seperti apa bentuk jenis-jenis dari rangkaian hambatan listrik ini. Nah, pada video pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang rangkaian listrik. Yaitu kita kenal ada dua jenisnya, yaitu rangkaian listrik secara seri dan rangkaian listrik secara paralel. Ternyata untuk rangkaian hambatan listrik juga ada dua Ananda, yaitu rangkaian hambatan listrik disusun secara seri dan rangkaian hambatan listrik disusun secara paralel. Nah, untuk lebih jelasnya silakan Anda perhatikan pada gambar berikut. Nah, ini yang disebut dengan rangkaian hambatan tersusun seri dan ini yang disebut dengan hambatan tersusun paralel. Nah, karakteristiknya mungkin Anda sudah mengetahui bahwa yang seri adalah yang tidak memiliki percabangan. Bisa kita lihat antara satu resistor dengan resistor berikutnya atau hambatan berikutnya itu saling terhubung tanpa memiliki percabangan. Sedangkan pada rangkaian paralel, seperti yang sudah Anda ketahui bahwa
pada rangkaian paralel dia memiliki percabangan. Nah, itulah jenis-jenis dari rangkaian hambatan listrik. Seperti yang kita sudah singgung sebelumnya bahwa hambatan listrik itu sengaja disusun atau dirangkai, salah satunya adalah untuk mendapatkan nilai hambatan yang sesuai dengan yang diinginkan. Nah, jadi nanti pada sebuah rangkaian listrik kita akan mencari hambatan pengganti. Nah, bagaimana cara untuk menghitung hambatan pengganti dari hambatan yang tersusun seri maupun hambatan yang tersusun paralel? Nah, untuk lebih jelasnya, silakan Anda simak pada penjelasan berikut ini. Nah, kita bahas terlebih dahulu cara menghitung hambatan pengganti untuk rangkaian resistor atau hambatan yang disusun secara seri. Nah, seperti gambar sebelumnya kita sudah bahas yang rangkaian hambatan seri itu seperti ini. Nah, jadi masih ingat Anda dengan karakteristik dari rangkaian seri? Di samping dia tidak memiliki percabangan, ya, rangkaian seri juga memiliki karakteristik yaitu arus yang mengalir pada setiap lampu itu akan sama. Karena lampu bisa kita ibaratkan dengan sebuah hambatan, maka pada hambatan arus yang mengalir pada setiap hambatan yang dipasang seri juga akan sama. Jadi I1 sama dengan I2 sama dengan I total atau I seluruh rangkaian. Nah, kemudian karakteristik yang berlaku juga untuk rangkaian hambatan tersusun seri itu tegangan pada setiap hambatan itu akan berbeda. Di mana V atau tegangan pada hambatan 1 atau V1 tidak sama dengan tegangan pada hambatan 2 atau V2. Sehingga nanti untuk mencari V totalnya atau V keseluruhan, tegangan pada seluruh rangkaian ini, maka itu bisa kita hitung dengan V1 ditambah V2. Nah, dengan menerapkan hukum Ohm, seperti yang sudah kita pelajari pada video pembelajaran sebelumnya, bahwa pada hukum Ohm, kita dapatkan rumusan V sama dengan I kali R, maka bisa kita menghitung V1 dan V2 ini masing-masing. Sehingga nanti untuk menghitung V1, kita bisa menggunakan rumus hukum Ohm, yaitu I1 kali R1. Begitu pula untuk V2, kita bisa hitung dengan menggunakan rumus I2 kali R2. Dan begitu pula untuk V totalnya, kita bisa hitung dengan I total kali R total. Nah, dengan menggunakan rumusan-rumusan ini, maka nanti kita bisa menemukan bagaimana cara mencari hambatan pengganti untuk rangkaian seri ini. Jadi kita buat terlebih dahulu dari persamaan ini, V total atau V seri itu sama dengan V1 tambah V2. Kemudian kita ganti masing-masingnya, V1 dengan V2 dengan rumusan hukum Ohm itu, dimana V1 sama dengan I1 kali R1 dan V2 sama dengan I2 kali R2. Nah, karena I1 sama dengan I2, maka bisa kita ganti dengan I atau I total. Sehingga V total sama dengan I kali R1 ditambah I kali R2. Dengan mengganti V total dengan rumus I kali R total, maka kita juga bisa tuliskan I total kali R total sama dengan I total kali R1 ditambah I total kali R2. Karena I-nya sudah sama, maka bisa kita coret. Sehingga nanti R totalnya, atau yang kita sebut juga dengan R rangkaian seri, itu sama dengan R1 ditambah R2. Nah, sehingga kesimpulannya, untuk menghitung hambatan pengganti, jika hambatan atau resistor tersusun secara seri, maka kita cukup menjumlahkan hambatan-hambatan tersebut. Jadi kalau ada 2 buah hambatan, maka R1 tambah R2. Kalau dia ada 3 atau ada 4, maka kita jumlahkan seluruh harga atau nilai-nilai hambatan tersebut. Nah, begitu cara mencari hambatan pengganti untuk rangkaian hambatan tersusun secara seri. Nah, sekarang kita lihat pula bagaimana cara menghitung hambatan pengganti kalau hambatan atau resistor itu tersusun secara paralel. Nah, jadi bentuk dari hambatan tersusun paralel seperti ini. Nah, jadi dia memiliki percabangan. Nah, masih ingat Anda dengan karakteristik rangkaian paralel? Ya, salah satu karakteristik dari rangkaian paralel ini bahwa dia memiliki percabangan dan arus yang mengalir pada setiap percabangan itu tidak akan sama. Itu tergantung kepada nilai hambatannya. Sehingga nanti I1 atau arus yang mengalir pada hambatan 1 tidak sama dengan arus yang mengalir pada hambatan 2. Sedangkan untuk menghitung arus totalnya, kita gunakan
konsep atau prinsip dari hukum Kirchhoff? Bahwa pada hukum Kirchhoff berbunyi jumlah arus yang masuk pada satu titik cabang akan sama dengan jumlah arus yang keluar dari percabangan tersebut. Sehingga nanti untuk menghitung I total atau I keseluruhan dari rangkaian ini itu dengan menjumlahkan I1 tambah I2. Nah, kemudian karakteristik dari rangkaian paralel yang berikutnya adalah tegangan pada setiap lampu akan sama. Yaitu tegangan pada hambatan 1 akan sama dengan tegangan pada hambatan kedua. Atau V1 sama dengan V2. Akan sama dengan tegangan sumber atau tegangan total dari seluruh rangkaian ini. Nah, dengan menggunakan hukum Ohm, rumusan hukum Ohm, kita juga bisa menghitung arus 1, arus yang mengalir pada hambatan 1, yaitu V per R. Nah, sesuai dengan rumusan hukum Ohm, I sama dengan V per R, maka untuk I1, V per R1. Di sini kita menggunakan V saja atau V total, karena V1 sama dengan V2. Begitu pula untuk menghitung I2, maka bisa kita hitung dengan rumus V per R2, dan untuk menghitung arus total, kita juga bisa pakai I total sama dengan V per R total. Di sini yang menjadi R totalnya atau R keseluruhan itu nanti adalah rangkaian paralel. Nah, kemudian kita masukkan pada persamaan I total sama dengan I1 I2, I1 tambah I2 dengan menggunakan atau mengganti masing-masing rumusannya. I1 dengan V per R1, sedangkan I2 dengan V per R2. Maka kita dapatkan seperti ini. Nah, kemudian dengan mengganti I total dengan V per R paralel atau R total, maka kita bisa dapatkan rumusan seperti ini. V per R paralel atau R total sama dengan V per R1 ditambah V per R2. Karena tegangannya sudah sama, maka bisa kita coret. Nah, jadi seluruh V ini tegangan ini kita coret, maka didapatlah rumusan atau rumusan persamaan 1/RP sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2. Nah, begitulah cara menghitung hambatan pengganti kalau dia hambatannya tersusun secara paralel. Jadi yang menjadi hambatan pengganti itu adalah nanti RP-nya atau R paralelnya. Jadi rumusannya dalam bentuk 1/RP baru Anda. Jadi hati-hati di sini. Jadi nanti yang kita cari itu adalah R paralelnya, bukan 1/RP paralelnya. Jadi untuk menghitungnya kita bisa pakai persamaan 1/R paralel sama dengan 1/R1 tambah 1/R2 tambah 1/R selanjutnya kalau dia tersusun lebih dari 2 buah. Nah, begitulah cara menghitung hambatan pengganti untuk rangkaian paralel. Nah, untuk lebih jelasnya dalam penggunaan rumusan ini, mari kita lihat dalam beberapa contoh soal berikut ini. Yang pertama, perhatikan rangkaian hambatan berikut. Rangkaian hambatannya itu berbentuk rangkaian paralel, di mana R1-nya 2 ohm, R2-nya 6 ohm, dan R3-nya 4 ohm. Dirangkai paralel. Kemudian yang hambatan kedua, R1, R2, R3 itu dirangkai seri, di mana harga R1 3 ohm, R2 2 ohm, dan R3 4 ohm. Nah, pertanyaannya, hitunglah hambatan pengganti dari rangkaian-rangkaian tersebut. Nah, untuk menjawabnya, kita bahas. Jadi, kita bahas dulu yang pertama, nomor 1, yaitu rangkaian paralel. Mana kita ketahui tadi harga R1, R2, R3-nya itu masing-masing 2 ohm, 6 ohm, dan 4 ohm. Nah, yang ditanya hambatan pengganti. Nah, dengan menggunakan persamaan hambatan pengganti untuk rangkaian paralel, yaitu 1/RP sama dengan 1/R1 tambah 1/R2 tambah 1/R3. Karena ada 3 hambatan yang dirangkai paralel, maka kita masukkan harga-harganya, di mana R1 2 ohm, R2 6 ohm, dan R3 4 ohm. Nah, maka kemudian untuk menjumlahkannya, karena penyebutnya belum sama, maka aturan matematik kita samakan dulu penyebutnya. Di sini kita bisa memakai penyebutnya itu sama-sama kita pakai angka 12. Nah, dengan aturannya 1/2 itu menjadi 6/12, 1/6 menjadi 2/12, dan 1/4 menjadi 3/12. Nah, kita jumlahkan. Jadi 1/RP sama dengan 11/12. 6 tambah 2 tambah 3 sama dengan 11/12. Karena yang ditanya itu adalah
hambatan pengganti atau RP-nya, maka yang kita cari RP-nya bukan seper RP. Maka untuk mencari RP bisa kita kali silang. 1 kali 12 RP kali 11. Sehingga nanti jadinya itu sama dengan membalikkan angkanya. Jadi sama dengan 12/11 ohm. Nah, bagaimana kalau dia dirangkai seri untuk soal nomor 2? Di mana R1 3 ohm, R2 2 ohm, dan R3 4 ohm. Nah, yang ditanya sama hambatan pengganti, maka kita jawab dengan menggunakan persamaan hambatan pengganti untuk rangkaian seri itu adalah R1 tambah R2 tambah R3, karena ada 3 hambatan. Dengan masukkan angkanya masing-masing atau harganya, maka 3 tambah 2 tambah 4 kita dapatkan harganya 9 ohm. Jadi hambatan penggantinya adalah 9 ohm. Nah, sekarang bagaimana kalau Ananda menemukan sebuah rangkaian hambatan listrik di mana rangkaian seri dan rangkaian paralelnya itu bergabung menjadi satu, atau yang disebut juga dengan rangkaian campuran, di mana di dalam sebuah rangkaian itu ada rangkaian serinya dan ada rangkaian paralelnya. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, untuk sebagai contoh soal, silakan Anda perhatikan pada contoh soal berikut. Nah, ini dia yang disebut dengan rangkaian campuran, di mana hambatan R1 2 ohm, R2-nya 4 ohm itu dirangkai seri, dan hambatan R3-nya 3 ohm itu dirangkai paralel terhadap R1 dan R2. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini, maka Ananda bisa memilah-milah terlebih dahulu. Itu kita kerjakan rangkaian yang mudah atau yang bisa kita selesaikan terlebih dahulu, yaitu kalau dia terdapat dalam sebuah rangkaian itu ada rangkaian seri, maka kita kerjakan rangkaian seri terlebih dahulu. Nah, seperti contoh soal ini, maka antara 2 dengan 4 atau antara hambatan R1 dengan R2 itu rangkaiannya seri. Kalau dia dirangkai seri, maka kita bisa kerjakan dengan menambahkan atau menjumlahkan hambatan-hambatannya. Jadi hambatan pengganti untuk rangkaian seri antara 2 dengan 4 ohm ini itu adalah 6 ohm. Sehingga nanti setelah kita cari hambatan penggantinya, maka rangkaian itu akan berubah menjadi seperti ini. Nah, jadi nanti hambatan yang telah kita selesaikan rangkaian serinya, maka dia akan berubah menjadi seperti ini rangkaiannya. Sehingga nanti kalau dia sudah seperti ini, maka ini disebut dengan rangkaian paralel murni lagi, yaitu antara R seri dengan R3. Sehingga nanti bisa kita selesaikan juga dengan persamaan hambatan untuk mencari hambatan pengganti rangkaian paralel, yaitu seper RP sama dengan seper R dari rangkaian seri ini atau seper 6 per ditambah seper dari R3 atau 3 ohm. Maka seper RP sama dengan seper 6 ditambah seper 3. Nah, dengan cara yang sama, dengan menyamakan penyebutnya terlebih dahulu, yaitu sama-sama kita pakai 6, maka nanti seper 6 tetap, dan yang sepertiga menjadi 2/6. Nah, sehingga sudah bisa kita jumlahkan, 1 tambah 2 hasilnya 3/6. Itu seper RP-nya. Hati-hati ya Nanda, itu baru seper RP. Yang kita cari adalah RP-nya atau rangkaian pengganti dari paralelnya. Maka untuk mencari RP, cara cepatnya kita balikkan saja. Kalau seper RP-nya sama dengan 3/6, maka RP itu sama dengan 6/3. Yaitu sama dengan 2 ohm. Sehingga nanti setelah kita selesaikan, maka rangkaian itu akan berubah menjadi seperti ini. Nah, inilah yang disebut dengan R pengganti dari seluruh rangkaian ini. Nah, sekarang kita bahas tentang konsep lain yang berkaitan dengan listrik dinamis ini, yaitu ada istilahnya nanti Ananda menemui dalam sebuah rangkaian tertutup itu namanya GGL dan tegangan jepit. Nah, sebetulnya apa perbedaan antara GGL dengan tegangan jepit? Jadi, kalau Ananda membeli sebuah baterai baru, maka pada baterai itu akan tertulis angka 1,5 volt sebagai contoh. Maka angka yang tertulis pada baterai tersebut, pada bagian baterai itu, pakai itu 1,5 atau 9 volt, itu disebut dengan GGL atau gaya gerak listriknya. Berarti yang disebut dengan GGL ini itu adalah tegangan antara kutub-kutub baterai sebelum dia dipasang pada sebuah rangkaian atau sebelum dia mengalirkan arus listrik. Sedangkan setelah kita pasang dia pada sebuah rangkaian listrik, maka nanti itu kita sebut dengan istilah tegangan jepit lagi. Jadi
tegangan yang dihasilkan oleh baterai ketika dia sudah dipasang pada sebuah rangkaian sehingga dia bisa mengalirkan arus listrik, maka disebut dengan tegangan jepit, yaitu tegangan antara kutub-kutub baterai ketika dia dihubungkan pada sebuah rangkaian hingga dia menimbulkan atau mengalirkan arus listrik. Nah, nanti antara GGL dengan tegangan jepit itu harganya akan berbeda. Mana harga GGL itu akan jauh lebih tinggi atau akan lebih besar daripada tegangan jepit. Nah, apa penyebabnya? Karena ketika kita merangkai sebuah baterai pada sebuah rangkaian, maka nanti pada baterai tersebut akan ada namanya hambatan dalam. Jadi hambatan dalam inilah yang akan merubah sebagian kecil dari tegangan tersebut menjadi energi panas atau kalor. Nah, sebagai bukti, kalau Anda memasang sebuah baterai pada sebuah rangkaian, maka baterai itu akan terasa panas. Nah, itulah bukti bahwa hambatan dalam itu merubah tegangan yang ada menjadi energi panas atau kalor. Nah, sehingga dengan menggunakan konsep hukum Ohm, rumusan hukum Ohm, maka kita bisa menghitung kuat arus yang mengalir dalam sebuah rangkaian dengan menggunakan persamaan, yaitu I sama dengan E per R besar tambah R kecil, di mana I adalah kuat arus yang mengalir dalam sebuah rangkaian dan E adalah GGL baterainya. Kemudian R besar adalah hambatan luar dan R kecil adalah hambatan dalam baterai. Nah, untuk lebih pahamnya Anda dengan penggunaan konsep GGL dan tegangan jepit serta hukum Ohm ini pada sebuah rangkaian tertutup, silakan Anda perhatikan pada contoh soal berikut ini. Nah, jadi contoh soalnya, perhatikan gambar berikut. Nah, jadi ada sebuah rangkaian, ini disebut juga dengan rangkaian campuran, sudah kita bahas tadi Anda. Jadi ada R1 dan R2 itu tersusun secara paralel dan seri dengan R3. Di mana harganya R1 itu 3 ohm, R2 6 ohm, dan R3 2 ohm. Kemudian I3 adalah 3 ampere. Nah, kemudian pada soal ini, kasus soal ini, itu hambatan dalamnya diabaikan. Dianggap hambatan dalamnya tidak ada atau diabaikan. Maka pertanyaannya, hitunglah hambatan total rangkaian. Berapakah hambatan total atau hambatan pengganti? Kemudian tegangan total, VAB-nya. Kemudian arus listrik yang mengalir pada R1 atau disebut juga dengan I1 dan arus listrik yang mengalir pada R2 atau I2. Nah, kita bahas yang pertama terlebih dahulu yaitu hambatan pengganti atau hambatan totalnya. Nah, dari rangkaian ini kita bisa melihat bahwa antara R1 dengan R2 adalah paralel dan R3 itu dengan R1 R2 adalah seri. Jadi yang bisa kita kerjakan itu adalah R1 dan R2 atau rangkaian paralel. Nah, dengan menggunakan rumusan untuk menghitung rangkaian paralel yaitu 1/Rp, maka kita bisa masukkan 1/Rp sama dengan 1/R1 tambah 1/R2. Di mana harga R1 sama dengan 3 ohm dan R2 sama dengan 6 ohm. Maka dengan mengganti penyebutnya sama-sama 6 ohm, maka nanti kita dapatkan yang 1/3 menjadi 2/6 dan yang 1/6 tetap 1/6 sehingga dapat 2 ditambah 1/6. Hasilnya adalah 3/6. Itu adalah 1/Rp-nya. Sedangkan yang ditanya adalah Rp, maka Rp-nya adalah kita balikkan saja seperti yang sudah kita bahas tadi, 6/3 sama dengan 2 ohm. Jadi hambatan pengganti untuk rangkaian R1 dan R2 ini adalah 2 ohm. Sehingga nanti rangkaian ini akan menjadi rangkaian seri lagi Anda. Nah, seperti yang Anda perhatikan ini, R1 dan R2 ini akan menjadi satu, sehingga nanti dia akan menjadi hambatan atau rangkaian hambatan seri. Sehingga nanti antara R paralel dengan R3 itu seri, maka kita tinggal jumlahkan saja. 2 ohm ditambah 2 ohm, R3-nya 2, maka didapat 4 ohm. Sehingga nanti hambatan total dari rangkaian ini adalah 4 ohm. Kemudian pertanyaan yang kedua atau B itu tegangan total. Bagaimana cara menghitung tegangan totalnya? Nah, ingat rumusan hukum Ohm bahwa V sama dengan I kali R. Karena yang ditanya adalah VAB atau V totalnya, maka kita juga harus menghitung I total dan R totalnya. Di mana R total sudah kita dapatkan 4 ohm, maka I total di sini adalah sama dengan I3. Nah, kenapa I total itu sama dengan I3 Ananda? Nah, masih ingat dengan hukum Kirchhoff?
bahwa arus yang masuk dalam satu percabangan akan sama dengan arus yang keluar. Jadi seandainya dia masuk di R1 dan R2, maka dia akan keluar di I3. Arus yang masuk di R1 dengan R2 ini akan sama dengan arus yang keluar di I3. Berarti arus total yang masuk di dalam satu percabangan akan sama dengan arus yang keluar. Sehingga I3 ini sama dengan I totalnya. Maka I totalnya sama dengan 3 ampere. Sehingga dengan angka-angka ini, maka bisa kita cari VAB-nya sama dengan 3 ampere kali 4 ohm. Didapatkan 12 volt. Sekarang kita cari pula berapakah arus listrik yang mengalir pada hambatan 1 dan hambatan 2 atau R1, R2. Nah, untuk menghitung arus listrik yang mengalir pada hambatan 1 atau hambatan 2, maka kita cari dulu tegangan yang mengalir di R1 atau di R2. Nah, ingat karakteristik dari rangkaian seri dan rangkaian paralel kembalian Anda. Bahwa pada rangkaian seri itu yang sama adalah arusnya, sedangkan pada rangkaian paralel itu yang sama adalah tegangannya. Jadi kalau kita sudah dapatkan tegangan pada R1, maka untuk R2 sama tegangannya. Sehingga dengan menggunakan hukum Ohm kita bisa menghitung I1, yaitu I1 sama dengan V1 per R1. Nah, jadi kita cari terlebih dahulu tegangan pada R1 dan R2. Itu kembali kita lihat pada karakteristik rangkaian seri. Kalau antara rangkaian R1 dan R2 itu kalau sudah kita selesaikan, maka dia nanti menjadi rangkaian seri dengan R3. Jadi artinya R1 dan R2 ini kalau sudah kita cari hambatan penggantinya, maka dengan R3 dia menjadi hambatan atau hambatan yang dirangkai secara seri. Nah, untuk hambatan yang dirangkai secara seri, maka V serinya atau V totalnya itu sama dengan V1 tambah V2. Dimana berarti VAB itu sama dengan V antara R1 R2 ini ditambah dengan V yang ada di R3. Jadi V antara A dan B ini sama dengan tegangan yang ada pada ujung-ujung R1 dan R2 ditambah dengan tegangan pada ujung-ujung R3. Nah, kita sudah ketahui bahwa VAB-nya tadi 12 volt. Kemudian kita cari terlebih dahulu V di R3. Tegangan pada hambatan R3. Nah, dengan menggunakan hukum Ohm kembali, V itu sama dengan I kali R. Maka untuk V di R3 sama dengan I3 kali R3. Di mana I3-nya adalah 3 ampere dan R3-nya adalah 2 ohm. Maka V di R3 atau tegangan pada hambatan 3 itu sama dengan 3 kali 2 sama dengan 6 volt. Nah, jadi kita sudah dapatkan di R3 ini tegangannya 6 volt. Seluruhnya adalah 12 volt. Maka dengan mudah kita bisa tentukan tegangan di R1 dan R2 itu adalah 12 dikurang 6 yaitu 6 volt. Nah, karena V di R1 itu sudah dapat dan V R2 itu sama, yaitu sama-sama harga 6 volt, maka kita kembali gunakan hukum Ohm sesuai dengan hukum Ohm untuk mencari I1, maka V1 per R1. Kita masukkan harganya, V1 6 volt dan R1 3 ohm sehingga didapat 2 ampere. Sedangkan untuk I2 V2 per R2 yaitu V2-nya juga 6 volt dan R2-nya adalah 6 ohm. Sehingga 6 dibagi 6 sama dengan 1 ampere. Sehingga kalau kita jumlahkan kembali antara I1 dengan I2 itu jumlahnya akan sama dengan I3. Sehingga terbuktilah hukum Kirchhoff tersebut. Jumlah arus yang masuk dalam satu percabangan akan sama dengan jumlah arus yang keluar dari percabangan tersebut. Nah, sekarang kita masuk kepada materi berikutnya yaitu tentang sumber arus listrik. Nah, masih ingatkah Anda dengan pembelajaran kita sebelumnya bahwa syarat dari sebuah rangkaian dapat menyalakan lampu itu yang pertama rangkaiannya tertutup dan yang kedua adanya beda potensial antara ujung-ujung penghantar. Nah, jadi alat yang menyebabkan adanya beda potensial antara ujung-ujung penghantar itu disebut dengan sumber tegangan atau disebut juga dengan sumber arus listrik. Nah, berdasarkan penggunaannya itu sumber tegangan itu bisa kita bagi menjadi beberapa macam, diantaranya sumber arus searah atau arus DC, direct current, dan yang kedua disebut dengan sumber arus bolak-balik atau arus AC, alternating current. Kemudian berdasarkan dapat atau tidaknya suatu sumber tegangan itu diisi ulang,
maka sumber arus listrik itu bisa pula kita bedakan menjadi dua, yaitu yang pertama disebut dengan elemen primer, yaitu elemen atau sumber tegangan yang tidak bisa diisi ulang. Contohnya adalah baterai kering, kemudian elemen volta. Kemudian yang kedua disebut dengan elemen sekunder, yaitu sumber tegangan yang bisa diisi ulang. Itu contohnya adalah aki atau akumulator serta baterai lithium ion. Nah, untuk lebih jelasnya bisa Anda lihat pada tabel berikut. Ini adalah jenis-jenis sumber arus listrik, baik berdasarkan jenis arus yang dihasilkan dan berdasarkan bisa tidaknya dia diisi ulang. Nah, untuk Anda ketahui, elemen volta, baterai, dan akumulator itu adalah sumber arus DC atau arus arah yang dihasilkan dari reaksi kimia atau yang disebut juga dengan elektrokimia. Nah, sekarang kita bahas materi terakhir dari video pembelajaran ini, yaitu adalah sumber-sumber energi listrik. Seperti yang Anda ketahui bahwa listrik itu adalah sebuah energi yang berasal dari perubahan energi lain. Nah, berdasarkan ketersediaannya di alam, maka sumber-sumber energi listrik ini ada yang ketersediaannya tidak terbatas atau disebut juga dengan sumber energi alternatif, dan ada yang ketersediaannya terbatas. Nah, contoh dari sumber energi alternatifnya adalah matahari, kemudian bersumber dari angin, air, dan bioenergi. Sedangkan yang ketersediaan terbatas ini, itu contohnya adalah minyak bumi dan batu bara. Nah, yang pertama yang kita bahas tentang sumber energi alternatif itu adalah berasal dari matahari. Nah, jadi sumber energi yang berasal dari matahari ini adalah sumber energi yang paling besar dengan memanfaatkan panel surya. Seperti yang Anda lihat, ini adalah sebuah panel surya. Nanti energi tersebut akan disimpan dalam sebuah baterai sehingga bisa digunakan kapanpun. Jadi prinsipnya perubahan energi yang terjadi di sini adalah energi cahaya dirubah menjadi energi kimia terlebih dahulu. Nanti dari energi kimia baru dirubah kembali menjadi energi listrik atau energi panas dan energi yang lain. Nah, nanti dalam pemakaiannya di Indonesia itu ada dua jenis. Yang pertama namanya energi surya termal, itu untuk menghasilkan suhu yang tinggi. Berarti di sini bisa digunakan untuk memasak atau mengeringkan hasil pertanian atau memanaskan air. Kemudian yang kedua adalah energi fotovoltaik, itu untuk menghasilkan listrik sehingga nanti bisa menghidupkan alat-alat listrik yang ada di rumah tangga. Nah, itu adalah sumber energi berasal dari matahari. Kemudian yang kedua berasal dari angin, itu penerapannya pada kincir angin, di mana nanti perubahan energi yang dipakai di sini adalah energi gerak itu dirubah menjadi energi listrik, di mana energi gerak yang dihasilkan oleh angin itu oleh kincir angin itu akan digunakan menggerakkan generator yang ada di dalam kincir angin tersebut sehingga akan menghasilkan energi listrik. Nah, di sini keuntungannya pada energi angin ini tidak menimbulkan polusi bagi lingkungan. Nah, seperti ini bentuk dari kincir angin untuk pemanfaatan perubahan energi angin menjadi energi listrik. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah asing bagi kita, mungkin sudah sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, itu adalah penerapan atau pemakaian sumber energi berasal dari air, di mana kita sering menemukan adanya pembangkit listrik tenaga air atau yang disingkat dengan PLTA. Jadi prinsipnya juga sama, yaitu merubah energi gerak menjadi energi listrik, di mana nanti aliran air itu digunakan untuk menggerakkan turbin atau generator sehingga menghasilkan listrik. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah bioenergi. Nah, bioenergi ini adalah energi yang diperoleh dari biomasa. Nah, apa itu biomasa? Itu bahan-bahan organik yang berasal dari makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Nah, bisa juga bioenergi ini, sumber energinya berasal dari limbah pertanian, limbah kehutanan, limbah peternakan, maupun limbah perikanan. Nah, nanti energi yang diubah itu menjadi energi listrik dengan cara mengolah biomasa tersebut menjadi bahan bakar nabati, sehingga nanti bisa digunakan untuk menjadi bahan bakar generator atau diesel sehingga bisa menghasilkan listrik. Nah, kemudian sebagai penutup dari video pembelajaran ini, silakan Anda kerjakan tugas berikut. Perhatikan gambar berikut. Ini ada sebuah rangkaian hambatan yang disusun secara paralel dan seri, yaitu rangkaian campuran, di mana harganya R1 9 ohm, R2 6 ohm, dan R3 1 ohm. Kemudian tegangan VAB-nya itu adalah 10 volt,
dan hambatan dalamnya 0,4. Kemudian yang ditanya, hitunglah hambatan pengganti. Yang A, atau hambatan totalnya. Yang B, arus listrik total yang mengalir dalam rangkaian. Kemudian yang C, arus listrik yang mengalir pada hambatan 9 ohm. Dan yang B-nya adalah arus listrik yang mengalir pada hambatan 6 ohm. Nah, mungkin itu yang bisa kita bahas pada video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita bisa tercapai. Terima kasih kepada Anda yang telah memperhatikan video pembelajaran ini. Mudah-mudahan kita ketemu pada video pembelajaran berikutnya. Mas Ude dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.